Modal besar tanpa bekal ilmu yang cukup adalah resep menuju kegagalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama kita Entok Plini Raya, sahabat ternak, dan Rudi Triyono ya. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi informasi seputar dunia perentokan ya. Pada hari ini saya ingin menyampaikan beberapa faktor penyebab kegagalan para peternak entok. Banyak peternak entok itu sering gagal, itu bukan karena kurangnya modal ya, melainkan kurangnya pengetahuan dan penguasaan yang mendalam terhadap aspek-aspek atau kunci dalam peternakan. Mereka mungkin punya ambisi yang besar, punya dana yang banyak, tapi sayangnya ilmu dalam beternak itu sering terabaikan. Berikut adalah faktor-faktor utama yang sering menjadi penyebab kegagalan. Nah, ada 4 hal ya, yang minimnya penguasaan itu ada 4 hal, yaitu minimnya ilmu pengetahuan tentang kandang, tentang pakan, perawatan entok, pemasaran. Nah, seperti itu. Jadi di sini akan saya kupas satu persatu ya, akan saya jelaskan secara detailnya. Bila mana teman-teman nanti masih mengalami kebingungan atau keraguan, teman-teman bisa komen ya, atau bisa langsung WA, nomor juga saya cantumkan di dalam konten. Nah, yang pertama adalah manajemen kandang. Pengelolaan kandang yang efektif itu sangat krusial. Nah, ini meliputi dari pengaturan suhu, sirkulasi udara, terus kepadatan entok dalam satu kandang atau dalam satu sekatan ya, dan sanitasi. Manajemen kandang yang buruk itu akan berdampak langsung terhadap kesehatan dan produktivitasnya si entok ya. Nah, kita jelaskan mulai dari suhu. Pengaturan suhu. Suhu ini itu lebih utama pada anakan entok ya. Untuk anakan entok yang baru menetas usia 0 sampai 21 hari, ini dari suhunya harus teman-teman pahami ya. Suhunya itu sekitar 25 sampai 20 derajat Celcius. Nah, itu harus teman-teman pahami. Atau teman-teman dalam hal penghangatnya ya bisa menggunakan lampu, dan nanti bisa dikasih pengaturan suhunya itu juga ada. Nah, kita bisa ada kok alat pengecekannya. Terus kalau untuk usia dewasa itu bebas ya, setidaknya usia 1,5 bulan atau usia 21 hari ke atas lah. Istilahnya suhunya itu mungkin ya untuk entok sudah bisa menyesuaikan lah suhu tubuhnya dengan lingkungan kalau itu sudah usia 21 hari ke atas. Tapi kalau usia 0 sampai 21 hari untuk anakan entok itu masih belum bisa menyesuaikan suhu tubuhnya dengan lingkungan. Nah, itu kita bantu dengan menggunakan lampu ya, dan suhunya itu tadi sekitar 25 sampai 20 derajat ya. Terus untuk sirkulasi udara, diusahakan untuk sirkulasi udara itu harus ada supaya udara itu bisa berganti ya. Terus kepadatan entok, nah, mungkin dalam satu sekatan biar mudah pengontrolan ya, ukuran kandang mungkin 5x10. Untuk sistem pembesaran itu bisa kita isi sekitar 50 ekor. Nah,
jangan terlalu banyak ya, nanti kalau terlalu banyak andai kata teman-teman anakan entoknya terkena penyakit, itu susah dalam hal pengontrolan atau pengecekan ya. Mungkin ukuran kandang 5 meter kali 10 meter itu kita bisa isi sekitar 50 sampai panen ya. Mungkin kita panen di usia 2,5 hingga 3 bulan. Dan yang keempat itu adalah sanitasi ya. Ini perlu sekali untuk sanitasi kandang ya. Sanitasi itu adalah kita perhatikan dari kebersihannya ya. Mungkin kandang kita bisa bersihkan 3 hari sekali atau setiap hari, itu lebih bagus, karena sanitasi ini juga sangat mempengaruhi ya terhadap kesehatan si entok. Nah, kedua adalah pakan. Pakan ini setiap orang kadang dia tidak tahu ya untuk makanan yang diberikan sesuai dengan umur. Nah, kadang-kadang orang memberikan untuk entok itu asal-asalan tanpa ada perhitungan, itu juga sangat beresiko atau juga bisa nanti mengganggu dari segi pertumbuhannya, bisa kurang optimal ya. Jadi yang perlu kita ketahui ya, untuk anakan entok usia 0 sampai 27 hari itu yang diperlukan adalah protein, dan diusahakan untuk makanannya itu kita menggunakan pakan pur ya, atau pakan pabrikan. Nah, setidaknya itu mengandung kandungan protein 20 hingga 22%. Terus untuk usia 22 hari ke atas itu lebih mengutamakan bentuk dari energi ya, atau kalori. Jadi kita bisa perbanyak dari segi karbohidratnya ya, mungkin bisa kita tambahin dengan jagung, nasi aking, nah itu, atau kita gunakan ketela, itu banyak mengandung karbohidrat atau tenaga ya teman-teman. Nah itu ya, untuk usia sampai 4 istilahnya untuk usia 21 hari ke atas itu lebih mengutamakan di energinya. Terus untuk indukan ya, ini teman-teman, untuk indukan supaya produktivitasnya itu lancar, itu teman-teman berikan kandungan protein ya 12 hingga 15%. Insya Allah dari segi produktivitasnya itu akan lancar. Dan jangan sampai untuk entok itu dibuat bobot over ya. Kalau untuk indukan dibuat bobot stabil aja. Mungkin betina kita bisa buat bobot 2,5 hingga 3,5 kilo. Terus untuk jantan 4,5 kilo hingga 5,5 kilo. Itu bobot ideal ya teman-teman. Insya Allah dari segi produktivitasnya nanti akan lancar. Terus untuk yang ketiga ya, dari segi perawatan, banyak peternak yang kurang paham dari cara perawatan ya, mulai dari kebersihan kandang, pencegahan penyakit, hingga penanganan untuk entok yang sudah terkena penyakit. Nah ini banyak sekali para peternak belum paham dari segi ilmunya atau cara penanganannya ya. Mungkin dari segi kebersihan kandang ya, kita mungkin bisa tadi kita bersihkan 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau setiap hari itu lebih bagus. Terus kita juga melakukan penyemprotan ya. Penyemprotan kita bisa menggunakan desinfektan, formalin, Baiklin, Wipol, dan lain sebagainya. Terus untuk pencegahan terhadap pencegahan lah supaya entok itu tidak mudah terkena penyakit ya, mungkin kita bisa memberikan vitamin ya ke entoknya, atau kita gunakan vaksinasi, itu juga bagus ya. Atau teman-teman gunakan jamu herbal atau empon-pon. Nah mungkin kalau untuk vaksin kita mungkin bisa gunakan vaksin tetes Endilasota,
Terus untuk usia 1 bulan ke atas itu kita bisa gunakan vaksin injek ya, kita bisa gunakan suntik ya yang injek itu, atau kita gunakan B komplek. Nah, seperti itu. Terus itu untuk pencegahan ya teman-teman. Terus bila mana untuk entok baik dari anakan atau yang sudah dewasa, bila terkena penyakit itu penanganannya gimana? Contoh anakan entok itu berak kapur, berak hijau, atau matanya terkena senot, itu obatnya apa ya? Contoh kalau terkena senot atau matanya berair, kita bisa gunakan tremisin, kita gunakan tetaklor, itu bisa mengobati ya teman-teman. Terus untuk pengobatan MB ya, pengobatan MB atau karatan atau penyakit mata biru, ini adalah paling susah ya teman-teman untuk ditangani. Kadang ilmu yang saya sampaikan ini kadang berhasil, kadang juga ada yang mengalami kematian seperti itu. Jadi memang penyakit MB adalah penyakit yang istilahnya sulit untuk ditangani, tapi setidaknya kita bisa berusaha ya teman-teman untuk mengobati penyakit MB ya. Teman-teman bisa gunakan tadi jamu herbal ya, seperti temulawak, daun sirih, kunyit, bawang putih. Nah, teman-teman parut atau teman-teman haluskan. Nah, seperti itu ya. Terus itu loloin aja ke entoknya ya. Bisa teman-teman kalau mau diloloin juga bisa, atau teman-teman geprek terus teman-teman masak dalam air sampai mendidih, tunggu sampai dingin lalu berikan ke tempat minum atau teman-teman sepetkan ke entoknya. Dan juga ya, ini paling penting, kadang entok yang kena MB nggak perlu diobati juga bisa sembuh. Intinya di dalam tubuh si entok itu tetap ada tenaga. Nah, biasanya kan entok yang sudah terkena MB pasti dia kan juga nggak mau makan kan, biar entok itu istilahnya tetap ada tenaganya. Teman-teman gunakan pakan pur atau 511 ya teman-teman, bentuk cair. Nah, teman-teman sepetkan. Insya Allah dengan cara penanganan seperti itu, dengan rutin, insya Allah entok bisa sembuh ya. Yang keempat adalah pemasaran ya teman-teman. Setelah mentok tumbuh besar, masalah selanjutnya adalah bagaimana cara menjualnya. Tanpa strategi pemasaran yang jelas, kita juga akan bingung dari segi penjualannya. Nah, di sini kita kupas ya. Ya mungkin contohnya kalau teman-teman sistem pembibitan atau jalur kontes pemasaran, kita gunakan media sosial ya. Kita bisa gunakan TikTok, kita bisa gunakan Facebook, kita bisa gunakan YouTube. Nah, seperti cara yang saya lakukan seperti ini untuk segi pemasaran yang istilahnya untuk jalur penghobi atau sistem pembibitan ya. Tapi kalau teman-teman jalur pedaging atau pembesaran ya harus punya target. Nah, targetnya 2 bulan atau 3 bulan. Penjualannya bisa kita bawa langsung ke pasar atau kita jual sistem kiloan. Kita cari pengepul yang istilahnya mau beli sistem kiloan. Nah, biar kita itu lebih pasti kalau sudah ada pemasaran semua, kita itu dalam hal beternaknya nggak bingung. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Pada konten yang saya buat ini ya, modal besar tanpa bekal ilmu yang cukup adalah resep menuju kegagalan. Beternak entok bukan hanya soal investasi uang ya, tapi juga kita harus investasi waktu untuk belajar dan memahami setiap detail dari entok ya. Ya mungkin itu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Buat teman-teman yang masih pemula, teruslah belajar, teruslah asah ilmu. Nah, mungkin ya dari sedikit demi sedikit kita akan memahami bagaimana sih cara beternak entok yang baik dan benar, agar kita bisa mendapatkan keuntungan ya dalam hal
melakukan suatu usaha seperti itu ya. Oke ya teman-teman, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.